你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜蜜。 Halo teman-teman, di sini aku Zunita Melia ingin menjelaskan teori psikologi komunikasi tentang public speaking dan juga komunikasi organisasi secara singkat. Saksikan ya. Yang pertama, apa itu psikologi komunikasi? Menurut Prihatin 2017, psikologi komunikasi adalah serangkaian proses mendapatkan informasi terkait faktor psikologis dan lingkungan yang mampu menunjang ataupun menghambat sifat manusia. Ruang lingkup psikologi komunikasi ditinjau dari proses komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan aplikasi praktisnya dalam konteks intrapersonal, interpersonal, komunikasi terapeutik, dan juga komunikasi massa. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, yang pertama ada proses komunikasi, yaitu proses kognitif, energi, dan sinyal. Yang kedua ada proses neurologis, yaitu sistem saraf, dan proses represi. Yang ketiga ada efek komunikasi, yaitu perilaku, sikap, dan keyakinan. Dan yang terakhir keempat ada psikologi komunikasi. Fungsinya apa sih? Yang pertama itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang kedua memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku. Yang ketiga memutuskan langkah dan tindakan yang akan diambil. Dan yang terakhir itu untuk pencapaian efektivitas komunikasi. Untuk faktornya sendiri ada dua, yaitu interpersonal, mempengaruhi komunikasi, persepsi, emosi, pengalaman, dan juga kepribadian. Yang kedua adalah eksternal, yaitu hubungan interpersonal, budaya, dan media komunikasi. Selanjutnya, apa itu public speaking? Menurut buku Public Speaking Concept and Skills for a Diverse Society karya Lela Jeff tahun 2020, public speaking dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi lisan yang melibatkan penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang pembicara kepada audiens. Hal tersebut melibatkan teknik komunikasi yang mencangkup pengaturan nada suara, bahasa tubuh, dan penggunaan alat bantu visual untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan baik. Sedangkan definisi komunikasi organisasi menurut leksikographer, yaitu ahli kamus bahasa, ia menunjukkan kepada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Organisasi merupakan satu kumpulan atau sistem individu yang melalui satu hierarki jenjang dan pembagian kerja berupa pencapaian tujuan yang ditetapkan. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan dan informasi antar anggota dalam suatu organisasi. Hal ini mencangkup berbagai bentuk komunikasi seperti komunikasi formal dan informal, serta interaksi antar unit dalam organisasinya. Tujuannya itu untuk membangun hubungan yang efektif, mendukung kolaborasi, dan mencapai tujuan bersama. Berikutnya, terdapat 5 komponen public speaking yang efektif dan juga penting. Berbicara di depan umum memiliki beberapa kompetisi yang perlu diperhatikan. Public speaking berkaitan erat dengan retorika. Retorika itu adalah bagian dari ilmu komunikasi. Menurut Johanto 2017, sebenarnya kompetisi public speaking hampir sama dengan komponen psikologi efektif yang meliputi pertama itu penyampaian pesan dan informasi. Dalam hal ini, pembicara harus memperhatikan teknik-teknik dasar public speaking yang meliputi teknik vokal dan juga verbal, hingga dapat menampilkan showmanship. Contohnya, seorang CEO perusahaan startup ingin mempresentasikan produk baru kepada investor. Ia menggunakan teknik vokal yang jelas dan juga bervariasi, serta bahasa verbal yang sederhana dan mudah dipahami untuk menjelaskan keunggulan produk tersebut. Ia juga menampilkan semangat yang tinggi dan keyakinan diri yang kuat untuk meyakinkan para investor. Yang kedua ada pesan informasi yang disampaikan. Pesan yang disampaikan harus singkat, padat, dan mudah dipahami. Teknik menyusun dan meramu materi presentasi mutlak diperlukan. Contohnya, CEO tersebut menyusun presentasi dengan fokus kepada 3 poin utama: masalah yang dipecahkan oleh produk,
keunggulan kompetisi produk, dan proyeksi pertumbuhan bisnis. Setiap poin ini disajikan secara ringkas dan padat dengan menggunakan visual yang menarik seperti grafik dan juga diagram. Yang ketiga, ada komunikasi informasi penerima atau audiens. Pembicara harus cerdas dalam melakukan analisis audiens, minimal analisis psikologi dan juga demografi. Contohnya, sebelum presentasi, CEO ini melakukan riset mendalam tentang para investor. Ia menganalisis latar belakang, minat, dan kebutuhan investasi mereka. Dengan demikian, ia dapat menyesuaikan materi presentasi agar lebih relevan dan menarik bagi para investor. Yang keempat, media penyampaian pesan atau informasi. Mudah tidaknya suatu informasi diterima dan dipahami oleh audiens juga dipengaruhi oleh media yang digunakan. Dalam hal ini, media berperan sebagai sarana pembantu penyampaian informasi. Saat ini cukup banyak media yang bisa digunakan dalam presentasi, seperti media grafis, fotografi, audio, video, dan lingkungan. Indikator suksesnya penyampaian informasi adalah adanya respon atau feedback dari penerimaan informasi. Dapatkan feedback dari audiens dengan mengamati bahasa tubuh mereka. Apakah mereka mengantuk, bosan, cemas, atau antusias dengan ciri-ciri mata berminar, bertepuk tangan, berpartisipasi menjawab pertanyaan, atau aktif memberikan respon. Contohnya, selama presentasi, CEO mengamati reaksi para investor, memperhatikan bahasa tubuh mereka seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Jika ada investor yang terlihat bingung, ia akan memberikan penjelasan tambahan. Setelah presentasi selesai, CEO membuka sesi tanya jawab untuk mendapatkan feedback langsung dari para investor. Berikutnya, ada pun tantangan dalam public speaking. Yang pertama, kecemasan dan juga gugup. Rasa takut akan penilaian, kekhawatiran akan kesalahan, dan kurangnya kepercayaan diri adalah hal yang wajar dirasakan. Yang kedua ini, kurangnya pengalaman. Semakin berlatih tentu akan semakin terbiasa. Namun bagi pemula, kurangnya pengalaman dapat menjadi hambatan yang sangat besar. Ketiga, takut akan pertanyaan. Takut salah dan menjawab pertanyaan dari audiens juga bisa menjadi penghalang. Keempat, bisa mengatur waktu. Menyesuaikan durasi bicara dengan waktu yang telah ditentukan bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika materi terlalu banyak. Dan yang terakhir, menghadapi audiens yang berbeda. Setiap audiens memiliki karakteristik yang berbeda sehingga cara penyampaian pesan pun harus disesuaikan. Bagaimana sih cara mengatasi tantangannya? Yang pertama itu latihan terus-menerus. Semakin berlatih, kepercayaan diri akan semakin meningkat. Selanjutnya persiapan yang matang. Mempelajari materi dengan baik, membuat outline yang jelas, dan berlatih di depan cermin serta di depan teman. Fokus pada pesan, alih-alih memikirkan diri sendiri, fokuslah pada pesan yang ingin disampaikan. Memanfaatkan teknologi. Kegunaan teknologi untuk mempermudah komunikasi, namun jangan terlalu bergantung. Terakhir, membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang efektif membutuhkan hubungan yang baik antar anggota organisasi. Sedangkan apa saja tantangan komunikasi organisasi? Pertama itu hambatan fisik seperti jarak dan juga lingkungan kerja. Yang kedua ada perbedaan persepsi dan interpretasi seperti latar belakang budaya, status sosial, dan juga pengalaman. Yang ketiga ada hambatan teknis seperti teknologi dan juga keterbatasan akses. Keempat ada hambatan psikologis seperti emosi, pertahanan diri, dan juga ketidakpercayaan. Yang kelima hambatan struktural seperti hierarki dan juga birokrasi. Dan yang terakhir yang keenam ada hambatan komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah.
Sama seperti mengatasi tantangan pada public speaking, tantangan komunikasi organisasi juga terdapat 5 cara, yaitu yang pertama, membangun saluran komunikasi yang jelas, menentukan saluran komunikasi yang tepat untuk berbagai jenis komunikasi, informasi, dan memastikan semua anggota organisasi mengetahui saluran tersebut. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu dalam pelatihan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyampaikan dan menerima pesan secara efektif. Yang ketiga, membangun budaya organisasi yang terbuka, menciptakan lingkungan kerja yang mendorong komunikasi terbuka, jujur, dan saling menghormati. Yang keempat, menggunakan teknologi komunikasi yang tepat, yaitu memilih teknologi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memastikan semua anggota organisasi dapat mengaksesnya. Yang terakhir, mengatasi konflik secara konstruktif, melatih karyawan untuk mengelola konflik secara konstruktif dan mencari solusi bersama. Itu saja materi yang dapat aku sampaikan, guys. Jika masih ada pertanyaan atau materi yang belum jelas, bisa komentar ya. Sekian dari aku, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.